anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang ini ya, undang-undang. Pembukaan Undang-Undang NRI 1945. Jadi Undang-Undang NRI 1945 adalah hasil perumusan sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dulu kelas 7 kita sudah belajar BPUPKI itu ya. Terus sistematika UUD NRI 1945 pada waktu itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kalau setelah diamandemen jadi pasal-pasal dan pembukaan gitu. Kalau yang belum diamandemen yang pembukaan batang tubuh dan penjelasan itu. Pada bagian pembukaan Undang-Undang NRI 1945 terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran, di mana isi dari alinea dan pokok pikiran itu merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Tiap alinea dalam pembukaan NRI 1945 mengandung makna yang sangat dalam, filosofinya itu dalam sekali. Makanya saat dulu kita kan kelas 7 kan bahas Pancasila loh, ya kan? Setiap ada Pancasila mesti ada undang-undang. Setiap ada undang-undang mesti ada Pancasila. Ya. Itu. Mereka berdua itu sangat suami istri gitu. Makna alinea yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Alinea keempat adalah pernyataan pemerintahan negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara republik dan dasar negara. 4 pokok pikirannya apa saja? 1. Pikiran persatuan. 2. Pikiran keadilan sosial. 3. Pikiran kedaulatan rakyat. 4. Pikiran ketuhanan. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang NRI 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut juga mewujudkan cita-cita hukum atau Regside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau konveksi. Konstitusi dan konveksi ini juga kita sudah belajar di kelas 7, kita mengulang kembali. Kalau konstitusi itu hukum yang tertulis seperti undang-undang, seperti itu. Kalau konveksi itu seperti tidak tertulis, itu seperti peraturan di rumah. Misalnya jam segini bangun tidur, jam segini mandi, seperti itu. Batang tubuh Undang-Undang NRI 1945, pasal-pasal Undang-Undang NRI 1945 merupakan penjabaran dari pokok-pokok
pikiran pembukaan Undang-Undang NRI 1945 yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila. Tiap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945 mengandung pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang NRI 1945. Merupakan tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan dan mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang NRI 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi perwujudan dari penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang NRI 1945 misalnya melakukan perbuatan yang sesuai dengan Pancasila yang sering disebut dengan istilah pokok pikiran Gama Patua. Gama itu Gama Ga, jadi ada 3 ini. Ma, 5. Pa nih, pa. Tu ini ya. Ha, ini ya. Jadi maknanya itu sangat mendalam ya. Itu dalam hal kedisiplinan, kerukunan antar teman, budaya antri, sikap rela berkorban, nasionalisme, patriotisme, pro patria, primus patrialis, taat pada peraturan lalu lintas dan bayar pajak. Nah, itu, dan ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat ya, gitu. Dan saya tegaskan, mengubah undang-undang berarti kamu sudah membubarkan NKRI. Kalau kamu sudah membubarkan NKRI, maka 17 Agustus yang kita peringati setiap 1 tahun sekali itu tidak ada artinya lagi ya. Jangan coba-coba merubah undang-undang pembukaan khususnya ya. Nanti ya, bagaimana caranya merubah undang-undang itu dengan tidak merubah pasal-pasalnya, tidak merubah isinya gitu ya. Nanti kita simak di bab selanjutnya. Gitu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.